Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Wow. Ketemu di video yang kedua ya teman-teman ya, di hari ini tanggal 19 Mei 2024. Semoga teman-teman masih dalam kondisi yang sehat ya. Kalau video yang kedua ini saya pastikan akan tayang di malam hari teman-teman, mungkin jam 10 atau jam 11 malam biar ada jeda dengan video yang sebelumnya ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Salam kangen, salam rindu. Hari ini Mas Tulus kerjanya sampai malam ya teman-teman. Ternyata Masya Allah ada beberapa hal yang dadakan di mana teman-teman yang hari ini untungnya itu saya tidak mobile hari ini satu gedung tapi untuk 2 wedding gitu loh. Jadi saya hanya ada jeda waktu mungkin 1 sampai 3 jam katanya, bisa istirahat dulu di mobil atau di ruangan make up, nanti lanjut lagi setelah ganti orang yang pakai gedung itu untuk wedding. Jadi insya Allah hari ini sampai malam ya teman-teman. Seperti biasa ya, kalau Sabtu Minggu kalian libur di rumah, Mas Tulus yang nyari rezeki. Alhamdulillah, yang tadinya kosong ada, yang tadinya cuma sampai sore, alhamdulillah manajemen mintanya lanjut sampai malam karena 2 program atau 2 acara. Alhamdulillah ya Allah, matur sembah nuwun. Teman-teman harus ngerti ya, kalau Mas Tulus di hari Sabtu dan juga Minggu, Jumat 1 minggu lah pokoknya, kalau Mas Tulus slow respon berarti memang Mas Tulus sedang repot, mohon dimaklumi ya. Sama Mas Tulus itu gampang, kalau mau chat, mau ngobrol boleh, tapi syaratnya satu ya, syaratnya sabar ya. Tadi Mas Tulus sudah ngomel-ngomel toh di video yang pagi ya kan. Mas Tulus sudah ngasih tahu teman-teman, oh gini loh ya. Mas Tulus itu enggak minta serupiah pun. Insya Allah semuanya free. Selama teman-teman mau ikut aturannya. Aturannya satu doang, sabar. Jangan gangguin Mas Tulus ya. Jangan gangguin privasinya Mas Tulus ya. Namanya kita lagi kerja dengan telepon spam. Teman-teman perlu tahu ya. Mungkin kalian nggak percaya, tapi yang telepon Mas Tulus tuh ada aja. Apalagi kalau lagi kerja, Masya Allah itu mood kita langsung yang Jadi ke depannya nih Mas Tulus yang ngomong aja apa adanya teman-teman. Kalau kalian mau konsultasi, mau ngobrol, Mas Tulus terima. Tapi kalau kalian sudah tidak bisa diatur, kalian tidak mau sabar, malah sibuk nelpon, gangguin, spam chat, apa spam telepon, sepertinya maaf, langsung saya end chat atau mungkin bahkan saya blokir. Supaya teman-teman ngerti gitu loh, paham bahwa ya di luar dunianya teman-teman saya ini menghadapi 40.000 orang di luar sini selain kamu. Jadi ngerti, lama-lama tak cium panuan loh nanti kamu loh. Enggak ya, bercanda ya teman-teman. Ayo ikuti rule-nya ya, ikuti aturannya. Teman-teman menghormati Mas Tulus akan lebih menghormati teman-teman ya. Adabnya orang minta tolong tuh seperti apa kalian harus tahu. Atur adabnya supaya semuanya baik-baik
baik-baik saja ya. Semangat orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri tentunya. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Salam kenal yang baru atau yang lama, selamat datang. Teman-teman yang sudah sering bolak-balik, yang baru atau yang lama tapi belum subscribe, ayo subscribe dulu channelnya Mas Tulus ya. Subscribe, tombol loncengnya dihidupkan. Jangan lupa dibantu like, walaupun kalian suka males like ya. Kemudian dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mau nyawer. Nggih, matur sembah nuwun. Akan terus ketemu dengan Mas Tulus yang lemu di setiap Selasa, Kamis, dan juga Sabtu. Ini hari Minggu, aku buat 2 video buat kalian di mana aku masih bisa manfaatin waktu buat aku istirahat karena hari ini sampai malam, tapi aku sempat-sempatkan buat video buat nemenin kalian. Jadi kalian harus tahu cintanya Mas Tulus ke kalian tuh luar biasa. Jadi kalian juga harus cinta sama Mas Tulus. Jadi kita harus sama-sama saling mencintai. Sehat semuanya ya teman-teman, yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai, yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi. Teman-teman yang mungkin sekarang sedang punya tanggungan hutang piutang, bismillahirrohmanirrohim, Mas Tulus doakan semoga utang endang lunas, amin. Yang keadaannya sedang kurang baik semoga segera membaik, amin ya Allah. Matur sembah nuwun ya. Mau bahas apa? Sesuai dengan yang sudah kalian request. Kalian penasaran kan, dari hari Jumat, Sabtu, dan bahkan hari ini, hari Minggu, Mas Tulus itu masih merasakan oleng yang luar biasa. Lalu beberapa kali ketika saya oleng, Crondol ini nyinggung-nyinggung nama Bandung. Sebetulnya ada apakah dengan Bandung? Lalu olengnya Mas Tulus ini setelah ngobrol sama Crondol sama Eyang, larinya kemana? Apakah pertanda gempa? Nanti Mas Tulus akan bahas secara detail ya. Masih terus-terusan Mas Tulus ngemis sama teman-teman. Mas Tulus masih ngemis sama teman-teman. Pokoknya minta doanya, minta supportnya supaya nasi box kita Allah izinkan ada di bulan Mei ini, amin. Kalau tidak ada ya ndak apa-apa, tapi kita tetap harus positive thinking atau tetap optimis kalau Allah akan mengkabul hajat kita, amin. Sedekah nasi box kita insya Allah Allah izinkan ada di bulan Mei ini, amin ya Allah. Sedekah nasi box kita ada, sedekah bumi kita juga lancar, katakan amin. Amin ya Allah, dan semoga Allah segera kabul. Amin, maksimal Allah kabul, terkumpul semua dananya sampai di tanggal 9 September 2024. Katakan amin saudaraku orang baik. Amin ya Allah. Can kita bareng-bareng amin. Kalau yang mengaminkan ada 40 orang ya, insya Allah Allah kabul loh doanya ya. Terima kasih banyak orang baik yang sudah membantu. Untuk yang belum, yang pengen partisipasi bantu sedekah bumi, sedekah nasi box, gimana caranya? Silahkan cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited, ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Kalau bantuin sedekah bumi untuk Nusantara, silahkan cek kolom komentar paling atas, Mas Tulus sematkan rekening Permata atas namanya Tulus Rianto ya. Di kolom komentar paling atas silahkan dicek ya. Terima kasih banyak. Oh iya, yang belum kebagian ngamong-ngamong mau ikut nabung bareng Mas Tulus, waktunya kan masih panjang ya. Waktunya belum ditentukan. Jadi masih ada waktu atau jeda cukup panjang. Teman-teman yang belum kebagian silahkan DM Mas Tulus. Nanti Mas Tulus jelaskan bagaimana caranya, transfernya kemana. Oke, kalau bantu ngamong-ngamong. Terima kasih. Teman-teman perlu tahu ya, saking capeknya matanya Mas Tulus itu, Mas Tulus kan silinder ya. Jadi kalau pas lighting, kalau nggak pakai lighting nggak bagus. Kalau pakai lighting, ini aku tersiksa sebetulnya. Dua kali syuting aja, durasi 30 menit. Mataku tuh udah kayak ngelihat ke depan kayak hologram. Udah nggak terlalu jelas, walaupun pakai kacamata. Karena satu, ini lightingnya terang banget. Tadi 2 di video yang sebelumnya 2, sekarang aku cuma pakai 1. Tetap aja ini rasanya mataku ngeliatin mukaku sendiri nggak jelas. Sehat berkah melimpah pokoknya buat semuanya. Saya hanya bisa bilang terima kasih tanpa terkecuali itu yang sudah bantu sedekah nasi box, sedekah bumi, Masya Allah. Amin, mudah-mudahan Allah terima sedekahnya jenengan sesuai dengan niat yang dihajatkan, amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, amin. Bertukar juga dengan dimudahkan segala urusan baiknya, bertukar dengan kesehatan. Yang bersedekah semoga hajatnya segera Allah kabul, dan yang bersedekah semoga dijauhkan dari bala apapun, amin ya Allah. Amin ya Allah, matur sembah nuwun. Teman-teman, di video ini juga Mas Tulus masih klarifikasi bahwa
Kalau untuk pengiriman minyak bidara baru ada di hari Senin ya. Hari Senin Mas Tulus kirim lagi. Oke. Semangat. Aduh ya Allah, Rek. Sumpah, Rek, meripatku puades. Tapi kalau ini aku istirahat sih masih bisa 1-2 jaman lagi ya. Baru nanti Mas Tulus jalan ngamen sampai malam gitu ya. Tapi aku istirahat, sampean nggak ada video, nanti kalian kangen loh. Jangan, kalau kangen jangan, biar aku aja yang, kalian nggak akan kuat nahan kangen. Asik. Yang tidak suka intermezzonya silakan digeser sampai ke menit ke-9 ya. 9 atau 8 menit lah. Oke, terima kasih ya. Sejak kapan Mas Tulus ngalamin oleng yang sampai bikin Mas Tulus nggak nyaman? Jujur, sejak di hari Jumat. Kebetulan banget Mas T itu kerjaannya lagi ada zigzag aja gitu ya. Kayak Kamis ada, Jumat kosong, Sabtu ada, Minggu ada. Kayak Senin, besok nggak ada, hari tanggal 20 berapa tadi? Berapa deh jadwalku, Dek? Mas Suhardi yang tahu tadi soalnya beberapa, 23, 24 kalau nggak salah ya, Dek ya? Ya, lu gimana sih manajer? Manajernya error. Jadi kebetulan banget lagi seperti itu. Hari Jumat kebetulan tuh aku ada acaranya Mbak itu kan. Mbak Yani kan suaminya lagi apa namanya ulang tahun. Terus pesan ngomong-ngomong sama tim masak. Dan aku juga kesana kan bantu-bantu semampuku. Nah, sejak Jumat, sejak malam Jumat itu sebetulnya saya sudah merasakan beberapa poin yang dimana kalau teman-teman bilang kalau saya oleng Mas dulu saya nggak enak, saya gini, oleng gini. Mungkin kalian berpikir kalau oleng kalian itu tuh yang inget kan, biasanya kalau oleng yang saya rasakan tuh kan kayak yang kayak apa namanya, kayak di ayun-ayun lagi di kursi goyang misalnya. Ini enggak teman-teman, tapi kayak yang dikejutin sama sesuatu gitu. Dikejutin sama sesuatu. Nah, tapi lambat laun sejak dari hari Jumat menuju ke Sabtu dan juga hari ini udah mulai begini. Nanti tiba-tiba kalau kalian tuh sebenarnya nyimak beberapa video Mas Tulus lagi hari ini, yang video hari ini tuh apa sama kemarin yang hari Sabtu, kalian tuh pasti bisa ngelihat atau bisa ngerasain tiba-tiba Mas Tulus kayak diam. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba diam. Itu tuh rasanya kayak memang betul-betul yang. Dan aku tuh seperti yang Saman tahu, aku naruh tas isi obat-obatan itu di lemari ini. Jadi kalau pas aku goyang, fokusku langsung ke tas obat itu. Jadi aku akan fokus ke, enggak, itu enggak gerak. Kadang-kadang aku langsung ketakutan, dimana pernah kemarin yang hari Jumat malam, itu saya langsung telepon Wardi, karena Wardi kan di luar ya. Dek, pulang gempa. Ngelindur kowe katanya. Adikku bilang aku ngelindur. Tapi memang sespontan itu, kemudian kadarnya tuh besar banget kayak goyang gitu. Nah, setelah aku cari tahu, teman-teman maaf sekali lagi, aku tidak mengedepankan bahwa oh Mas Tulus ini orang hebat, Mas Tulus orang sakti. Enggak, jangan anggapan kayak gitu. Tapi ini maaf teman-teman, biasanya kalau saya mengalami oleng yang seperti ini, dari yang halus kemudian sudah mulai ekstrim, berarti bisa jadi sebuah clue bahwa akan ada kejadian gempa atau kejadian sesuatu yang berhubungan dengan tanah ya, yang berhubungan dengan elemen tanah, entah kecelakaan di darat, kemudian entah ini gempa atau apa. Tapi paling dominan biasanya gempa ya, paling dominan biasanya gempa. Gempanya itu tidak terlalu jauh dengan saya. Ini hasil pengalaman saya ya, pengalaman saya mendapatkan firasat seperti ini. Apa biasanya? Itu tadi, gempa yang terjadinya tidak terlalu jauh dari lokasi saya. Mungkin bisa di Jabodetabek, bisa di Banten, atau bisa di Bandung misalnya. Itu yang biasanya saya rasakan. Oke, feeling ini tidak selalu benar dan belum pasti benar. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang pasti terjadi. Ini hanya sekedar analisa saya dari feeling-feeling atau firasat-firasat sebelumnya. Saya merasakan seperti ini, kemudian dampaknya ternyata yang terjadi adalah hal seperti yang saya sampaikan tadi. Salah satunya adalah gempa dengan skala yang cukup besar, bahkan bisa saya rasakan sampai Jakarta. Biasanya seperti itu. Contoh beberapa gempa kemarin yang ada di Garut itu juga terasa sampai Jakarta, itu juga saya sama mengalami hal yang sama. Aku dapat info dari teman-teman katanya Sumedang juga gempa lagi ya teman-teman ya. Terus ternyata kemarin kalian inget nggak sih Cerondol kan ngoceh soal dentuman ya, dentuman, ada suara dentuman gitu, suara bumi yang berdentum di wilayah Bandung kalau nggak salah. Nah teman-teman, aku kaget. Ada salah satu subscriber yang berkomentar, tapi saya nggak tahu ya itu bener apa enggak. Bener ada dentuman Mas Tulus di wilayah Bandung. Daerah mana gitu? Saya cuma baca komentar, tapi
Saya nggak tahu kejadian itu benar apa enggak ya. Maaf ya teman-teman, saya nggak membenarkan karena saya nggak tahu kejadian itu benar atau tidak ya. Apakah betul ada suara dentuman di Bandung, ini juga aku nggak tahu. Tapi nggak enak banget loh, Rek. Telaknya garing. Pardi malah pergi lagi suruh ngambilin minum. Nggak mungkin aku bangun ke situ. Ini video kedua teman-teman, jadi telaknya lebih garing. Apa sih bahasa Inggrisnya telaknya garing? Yaitu alias haus ya. Oke. Nah, itu yang aku rasakan biasanya mengarahnya ke situ. Nah, setelah aku sempat berkongsi-kongsi, ngobrol-ngobrol dengan Cerondol dengan Eyang, Cerondol malah betul, Cerondol sudah mengiyakan ini. Kalau Cerondol sudah mengiyakan bahwa akan ada gempa katanya. Ini maaf ya teman-teman, kalian nggak perlu percaya juga yang saya sampaikan. Tapi Cerondol menyampaikan kalau mau ada gempa, tetapi dia menyebut dengan detail. Aku juga nggak tahu kenapa Cerondol itu nyebut Bandung, Rek. Gempa di wilayah Bandung katanya. Cuman sekali lagi saya tidak bisa menyebutkan Bandungnya di mana. Biasanya kalau begini ntar ada yang DM. Mas Tulus di sebelah mana Bandungnya ya? Ini saya nggak tahu ya teman-teman. Saya bukan tangan kanan Tuhan ya. Aku nggak bisa jawab secara detail. Tapi Cerondol ini ngoceh terus soal Bandung. Aku pikir kenapa kamu kok tiba-tiba ngomong itu ya? Karena itu yang aku rasain gitu loh. Karena itu yang kamu rasain, terus itu yang aku terima gitu loh. Jadi si Cerondol ini kayak dapat semacam pesan bahwa di Bandung itu akan ada goncangan gitu loh. Nah, goncangan ini sebetulnya apakah ini berdampak dari gempa atau memang ada tanah longsor dan juga lain sebagainya, tanah bergerak, aku nggak tahu. Tapi elemen yang dirasakan, yang saya rasakan ini memang tanah ya teman-teman. Tapi kalau Cerondol sih bilangnya ya udah gempa gitu. Lindu, dia bilangnya lindu. Lindu tuh kok bahasa Indonesianya gempa. Itu bahasa Jawa lindu itu. Nah, dia dengan detail menyampaikan kalau Bandung katanya akan terkena gempa. Ini yang disampaikan Cerondol. Nah, aku sempat juga bertanya sama yang Lukito terkait dengan yang aku rasain, yang kenapa ya kok aku kayak gini. Dan aku juga sempat merasa kayak yang astagfirullahaladzim. Yang bilang kalau memang betul di dekat kita ini, di dekat kamu itu ada sebuah aktivitas yang juga mungkin akan bisa kamu rasakan. Ini yang bikin aku kayak yang astagfirullahaladzim. Mana aku agenda teman-teman, jujur ya, aku tuh agenda beberapa hari depan ini hampir semuanya di gedung. 23, 24 itu semuanya di gedung. Dan kayak hari ini aja ballroom itu di lantai 7. Ya, ballroom buat tempat aku nge-MC itu di lantai 7. Dan itu tuh gak enak banget kalau sampai ada gempa. Jadi Mas Tulus juga ngerasa takut juga ya walaupun dapat feeling. Iya jujur, saya kan manusia biasa. Kalau saya ngerasa kayak yang nggak nyaman dengan apa lokasi saya kerja di lantai sekian, saya lagi di ballroom segala macam, kemudian ada gempa, kan nggak lucu ya Re ya, pasti akan bubar semua dong akhirnya kan gitu. Tapi harapan saya sih enggak. Nah, justru kalau Eyang ini menyampaikan salah satu clue yang lebih mengerikan menurut saya, karena kalau Cerondol ngasihnya cuman Bandung, cluenya cuman Bandung, Eyang ini menyampaikan sebuah pesan di mana kalau Jakarta ini sedang dikepung sama yang namanya gempa. Aku nggak tahu apakah ada sesar di wilayah mana yang mengitari Jakarta, aku nggak tahu. Karena Mas Tulus ini nggak ngerti soal ilmu-ilmu kayak gitu. Tapi Eyang menyampaikan bahwa kita itu, yang di Jabodetabek khususnya ya, yang di Jakarta khususnya, ini itu sedang dikitari atau sedang diputari dengan area-area gempa. Atau akan terjadi gempa di wilayah-wilayah terdekat dengan Jakarta. Dan wallahu alam, saya tidak membenarkan penyampaian Eyang dan juga Cerondol, tapi ini salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan. Apa ya? Aku sih berharap gini, ini maaf sebelumnya. Saya dapat feeling begini, kemudian Eyang menyampaikan begini, Cerondol juga menyampaikan begitu. Aku harap sih ada orang-orang di bidang ini yang bisa coba mendeteksi apakah memang benar di sekitar Jakarta ini mau ada sesuatu yang berhubungan ontran-ontran dengan gempa tadi. Eyang bilangnya ontran-ontran ya, dan maaf sekali teman-teman ketika saya bilang kok kayak dikagetin sih, yang aku kayak dibangunin gitu. Kayak aku tuh kayak digoyang yang kenceng banget, itu kenapa aku bilang gitu. Dan Eyang tuh dengan tegas bilang bahwa ya mergo ukurannya ora cilik. Bahasa Indonesianya adalah karena ukuran goyangannya atau gempanya itu tidak kecil gitu loh. Tidak semungil yang kita pikirkan, tidak semungil tubuhnya Mas Tulus gitu loh. Jadi dengan skala gempanya yang bisa jadi juga cukup besar. Wallahu alam.
Kita sudah tahu bahwa wilayah Banten juga langganan gempa, pernah tsunami. Bandung juga langganan gempa, ya Masya Allah. Dan aku juga beberapa kali melihat beberapa info terkait dengan Megatrust di selatan Jawa sampai yang terdampak itu adalah wilayah Jakarta. Dan kalau Jakarta ini terdampak, salah satu wilayah yang bisa merasakan adalah Jakarta Selatan tempat saya tinggal. Wallahu alam. Aku nggak mau habis ini ada DM-DM lagi dari orang-orang kaya yang ketakutan kehilangan harta ya. Aku nggak mau. Mas aku punya ini di sana mas, aset saya di sana. Mungkin nggak aset saya akan hancur karena gempa. Aku nggak mau baca pertanyaan-pertanyaan seputar seperti itu. Ya teman-teman ya. Mas Tulus itu bukan Tuhan. Jadi Mas Tulus nggak tahu meripatku puades rasanya. Ini lighting, tolong lightingnya kecilin. Wardi. Mana sih dia? Aku suka ngomel kalau dia itu lagi nge-vape, AC-nya dihidupin dia nge-vape, aku nggak suka. Jadi kalau pas syuting kan kipasnya ke sini nyegrak di hidung, jadi dia takut saya ngomelin, dia pergi dulu. Giliran aku butuh bantuan dia nggak ada ya. Poinnya memang ini juga ada beberapa hal di antaranya ya yang menyebabkan bisa jadi ini, maaf sekali lagi kalau gunung terdekat dengan saya atau posisi saya, salah satu-satunya deh kayaknya ya yang terdekat dengan saya itu adalah anak Gunung Krakatau teman-teman. Dan ini juga beberapa kali saya singgung dan Eyang tidak meng-ACC penyampaian saya. Eyang nggak bilang kalau ya enggak, tapi memang Eyang hanya itu doang. Aku nggak tahu ini maksudnya apakah Eyang nih sebenarnya mengiyakan apa yang aku maksudkan atau memang hanya sebatas jadi dari pembahasan aku yang bilang yang ini kan elemennya kalau kayak gini biasanya tanah ya yang ya. Gunung erupsi, gempa atau tanah longsor. Dan ketika aku singgung anak Krakatau, yang tuh cuman yang tidak membenarkan juga tidak mematahkan. Ini yang sampai sekarang di pikiran saya kayak ya Allah, kan aku juga punya saudara banyak ya di Banten ya, teman-teman subscriber tuh banyak. Aku harap sih nggak ada apa-apa dan ya jujur teman-teman, aku jujur secara garis besar aku memang langsung tanya yang apakah mungkin besar sekali dan apakah pusatnya di Jakarta. Ternyata tuh kalau dari yang disampaikan yang tidak seperti yang saya sangkakan, tapi kita tuh semacam Jakarta ini semacam sedang dikitari oleh gempa kalau yang disampaikan yang seperti itu. Dan kita itu bukan jadi pusat gempa, tetapi kita ini hanya terdampak, tapi kita bisa merasakan dampaknya itu. Dan kalau kadarnya besar berarti di sana lebih besar dong, ya kan? Kita bisa merasakan sesuatu yang nah, satu hal lagi, ada satu pandangan yang ini sempat saya hitung berkali-kali di salah satu titik wilayah Jakarta, maaf saya nggak bisa sebutkan, itu juga akan menjadi sebuah pusat gempa dan ini di wilayah DKI Jakarta teman-teman. Ya, yang pasti wilayahnya adalah dekat dengan laut. Aku nggak tahu secara pasti, tetapi simbol air ini muncul dari beberapa kali ketika saya sedang menghitung ini. Kepulauan Seribu ada gempa nggak sih teman-teman? Aku juga nggak tahu. Kan Kepulauan Seribu masih DKI ya kalau nggak salah ya. Kepulauan Seribu itu kalau nggak salah DKI. Dan ini wilayah yang dekat dengan laut ini kita pasti akan merasakannya ke Jakarta Utara. Kita akan mengarahnya ke sana. Peak misalnya ya, ini kan juga beberapa tempat ya. Dan salah satu tempat di antara Jakarta ini akan menjadi salah satu pusatnya, akan menjadi salah satu pusat gempa yang tidak kita sangka sebelumnya ya. Mudah-mudahan nanti ada yang nonton video ini, kemudian ada orang pinter dalam tanda kutip, pinter bisa mengukur soal ketanahan ini, dicari tahu apakah bisa dideteksi di sekitar Jakarta benarkah ada lingkaran-lingkaran gempa seperti itu. Kemudian apakah mungkin wilayah DKI Jakarta sejauhnya Kepulauan Seribu juga kan masih wilayah Jakarta ya, karena itu kan di wilayah yang berpisah dengan Jakarta dan pulau sendiri. Siapa tahu ada
deteksi gempa di wilayah Kepulauan Seribu kan kita nggak tahu ya. Ada semacam sesar atau apa di segitu. Terus kemudian sesar yang terdekat dengan Jakarta ini apakah memang sekarang sedang aktif? Wallahu alam. Saya tidak membenarkan ya. Saya nggak mau lagi ada teman-teman komentar. Saya dianggap menggiring opini. Saya dianggap mengarahkan ke sesuatu. Saya tidak pernah paksa teman-teman buat percaya ya. Dan saya tidak pernah memastikan apa yang saya ukur dari hasil analisa saya, dari feeling dan juga firasat yang saya dapat. Ini kalian silahkan cerna sendiri saja. Oke, doa saya hanya satu, mudah-mudahan saya dan juga teman-teman yang nonton bukan termasuk orang-orang yang bisa mengalami itu. Amin. Dan kita insya Allah semua dijauhkan dari musibah dan bala apapun. Amin. Tapi teman-teman, dari hasil analisa semuanya, baik itu gempa, soal gunung erupsi dan lain sebagainya, anak Krakatau juga disinggung, Bandung bahkan disinggung juga sama Cerondol. Dari hasil semua analisa saya tadi, hasil-hasil obrolannya, saya lebih mengarah ke elemen tanah yang harus kita waspadai. Ya, oke teman-teman, kita cari kesimpulannya, mungkin kecelakaan yang di darat, atau mungkin pesawat yang jatuhnya di tempat yang umum misalnya, atau tempat ramai, mungkin jatuhnya di mall, atau jatuhnya di perumahan, jadi kayak gitu-gitu. Kemudian ada apa namanya, tanah longsor, tanah bergerak, kemudian bukit yang longsor sih. Nah ini pokoknya elemen-elemen tanah lah, dari gempa, longsor, kemudian juga tadi saya bilang kecelakaan di darat yang di atas tanah yang dengan skala besar, atau tidak skala besar pun tapi nyeleneh, atau tapi besar. Misalnya ya seperti saya bilang, kayak pesawat misalnya jatuh tapi di perumahan warga, itu kan juga salah satu yang menyeramkan ya. Misalnya pesawat jatuh di Bundaran HI, itu juga salah satu hal yang walaupun tidak besar, tidak misalnya bisa diselamatkan sekalipun, ini juga salah satu hal yang sudah jadi warning buat kita. Jadi pesannya juga banyak sekali. Arahnya sih ke situ. Jadi waspadai elemen-elemen tanah yang mungkin juga bergerak. Tadi juga kita baca angka 19, saya juga melihat elemen tanah cukup kuat ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Oke, seperti itu saja hasil analisa Mas Tulus. Mas Tulus sudah sampaikan rasa olengnya seperti apa. Teman-teman yang masih oleng semangat ya. Pikirannya jangan kemana-mana. Prasangkanya pokoknya yang baik-baik aja. Kalau saya juga misalnya pas lagi oleng gitu ya, saya kadang cuma doa sama Allah, ya Allah, kalau emang ini pertanda buruk, mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Saya hanya bisa bilang seperti itu aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mas Tulus mau lanjut prepare karena hari ini 2 kostum ya, 2 baju. Mempersiapkan segala sesuatu yang harus dibawa ya teman-teman ya. Mas Tulus kerja, kalian yang di rumah yang lagi liburan semangat. Mudah-mudahan video ini bisa tayang malam, bisa buat nemenin kalian istirahat atau nemenin kalian tidur ya. Terima kasih banyak orang baik. Kalau saya terkesan menggurui atau ada bahasa-bahasa saya yang menyinggung, saya minta maaf. Saya tidak maksud menyinggung atau tidak maksud untuk menyakiti siapapun. Tujuannya intinya kadang-kadang suka bercanda ya kan. Terus suka ngeluarin kata-kata yang spontan yang mungkin itu nyinggung, Mas Tulus minta maaf. Jujur nggak ada maksud di situ ya. Oke, terima kasih banyak. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezeki yang semoga dilancarkan lagi sama Allah rezekinya, amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, bismillah semoga hutangnya ndang lunas, amin ya Allah. Yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Teman-teman yang saat ini sedang punya hajat untuk naik jabatan, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, atau ingin membahagiakan keluarganya, ingin angkat derajat keluarganya, amin ya Allah. Semoga hajat-hajat saudaraku yang nonton video ini segera engkau kabul ya Allah, amin. Semoga yang sedang jual aset cepat terjual, yang jualan laris manis, yang usaha lancar, amin ya Allah. Semoga Allah pilih dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, terus sembah nuwun sederek, suaraku kok nyelot entek. Suaraku nyelot enterek, orang golek duit aku malah sentek. Ini volume udah tak fullin tapi tetap kayak ngono ya. Ya wes ya. Sehat-sehat ya buat semuanya ya. Semangat untuk weekendnya ya. Mas Tulus kerja dulu ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Kalau video ini tayangnya di malam hari, Mas Tulus ucapkan selamat istirahat. Semoga mimpi indah tidurnya.
Amin. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Kerungu nggak suaranya? Nggak. Makanya di like dulu. Sebelum pada kabur, like dulu yuk. Gak akan ini. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.